Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO Tosca yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Tosca. Yang pertama menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari latar belakang perseroan. Perseroan ini didirikan dengan nama PT Topindo Solusi Komunika atau yang disingkat dengan tiker Tosca. Ini didirikan pada tanggal 21 Maret 2018 yang berkedudukan di Singkawang. Jadi perseroan ini merupakan startup lokal asal Singkawang. Perseroan memiliki satu platform yaitu Topindoku, di mana platform tersebut melayani penjualan B2B dan B2C. Dikarenakan platform Topindoku dapat digunakan oleh mitra maupun customer langsung. Melalui platform Topindoku, Perseroan menawarkan produk virtual seperti pembayaran pulsa, paket data, token, voucher game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, retail, dan lain-lain. Target pelanggan utama Perseroan adalah para pelaku UMKM seperti warung-warung atau kedai-kedai yang dalam bisnis ini menjadi mitra dari Perseroan. Platform Topindoku tercatat memiliki lebih dari 995.000 downloader di Play Store, 23.500 downloader di App Store, dan memiliki 25 gerai serta 66 top up point di tahun 2023. Saat ini Perseroan berdomisili di kota Singkawang dan jaringan operasi mayoritas terbesar di wilayah Kalimantan. Dan ini contohnya, mungkin Sobat Cuan bisa langsung download. Siapa tahu Sobat Cuan ingin cari tahu tentang apa itu aplikasi dari Topindoku. Dan ini adalah beberapa produk-produk yang ditawarkan dari Topindoku. Pertama dari produk virtual. Jadi Sobat Cuan itu bisa melakukan pembayaran tagihan listrik, lalu juga bisa membeli token listrik, PDAM, dan lain-lain. Dan Sobat Cuan juga bisa melakukan yang namanya pembelian e-commerce, barang-barang kebutuhan rumah tangga, semuanya juga bisa dalam aplikasi ini. Apabila Sobat Cuan ingin membeli tiket kereta ataupun tiket pesawat juga bisa. Dan apabila juga Sobat Cuan mau beli voucher game, itu juga bisa lewat aplikasi Topindoku. Termasuk juga kalau ibaratnya Sobat Cuan mau ngirim barang, juga itu bisa lewat aplikasi Topindoku. Jadi kelima produk-produk yang ditawarkan ini itu bisa dalam satu aplikasi lewat Topindoku. Jadi secara simpel ini merupakan perseroan yang mengelola aplikasi dari platform Topindoku. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak GoTo, Buka, ataupun Blibli. Dan sudah ada 1 juta lebih downloader di Play Store, dan ada 1 juta mitra terdaftar, dan 24 gerai dari Topindoku. Untuk penjualannya atau pendapatan terbesar sampai dengan saat ini sebenarnya kalau dari sebelum-sebelumnya itu disumbang dari penjualan pulsa. Bahkan di tahun 2021 ini sampai 1,1 triliun. Namun per 31 Juli 2023 ini pendapatan terbesarnya dari token listrik. Dan untuk persaingan usaha yang sebelumnya sudah saya singgung, ini mirip-mirip seperti GoTo, Bukalapak, dan juga Blibli. Itu merupakan kompetitor Perseroan, khususnya yang perusahaan besar gitu ya. Lalu ini adalah visi misi Perseroan, dan ini adalah rekam jejak Perseroan. Sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 129 karyawan, dan ini termasuk banyak untuk perusahaan teknologi, khususnya di startup lokal gitu ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Tosca. Pertama, jumlah saham yang ditawarkan ada 875 juta lembar saham, ada warannya 10:3, persentase publiknya 20%, harga pemegang saham lama atau nominalnya yaitu di harga 10, harga penawaran untuk publiknya 115 sampai dengan 125, harga arahnya apabila harga IPO di harga 115 maka arahnya di harga 155 atau naik 34,7%. Lalu apabila di harga 125 maka harga arahnya di harga 168 atau naik 34,4%. Harga RB-nya apabila di 115 maka RB di harga 75 atau minus 34,7%. Lalu apabila di 125 maka RB di harga 82 atau minus 34,4%. Perolehan dana IPO 100 miliar sampai dengan 109 miliar. Masa book building direncanakan 15 sampai 19 Januari. Masa offeringnya 29 Januari sampai dengan 1 Februari. Dan rencana listingnya pada tanggal 5 Februari. Untuk papannya Perseroan akan masuk dalam papan pengembangan
underwriternya MNC Sekuritas dan RDK Elite Sekuritas. Untuk rencana penggunaan dana hasil IPO ini sekitar 40% akan diserap oleh perseroan yang akan digunakan 75%-nya itu untuk modal kerja dan 25%-nya ini untuk pengembangan sistem IT. Lalu 10% ini akan dialokasikan dalam penyetoran modal ke entitas anak yaitu TNN, lalu 50% ini akan dialokasikan juga untuk entitas anak perseroan berupa penyetoran modal ke TIP. Yang akan digunakan sebagian besar ini untuk akuisisi properti. Mungkin Sobat Cuan bingung, ini perusahaan teknologi kenapa bisa ada akuisisi properti. Jadi perseroan ini punya dua anak usaha. Yang pertama PT Topindo Niaga Nusantara atau TNN. Lalu yang kedua PT Topindo Icon Property atau TIP. Nah untuk penyetoran modal 50%-nya itu ke TIP, itu perusahaan sebagai sektor properti. Jadi perseroan ini punya anak usaha ke sektor properti, namun ini masih belum beroperasi. Dengan adanya penyetoran modal dari dana hasil IPO, semoga saja kedepannya ini bisa menunjang dari pendapatan perseroan selain daripada sektor teknologi, tapi bisa juga ini dari sektor properti. Lalu untuk rencana warannya, jadi jumlah waran yang ditawarkan ini ada 262 juta lembar waran, bonus waran 10/3, waran beredar 7,5%, harga awalnya 0, harga tebusnya ini 156, maka perolehan dana waran 40,9 miliar. Masa perdagangan waran 5 Februari 2024 sampai dengan 30 Januari 2025, masa tebus warannya 5 Agustus 2024 sampai dengan 4 Februari 2025. Dan penggunaan dana waran ini 100% untuk modal kerja perseroan. Lalu untuk susunan pemegang sahamnya, ini banyak banget ya. Sobat Cuan bisa lihat di sini, sebagian besar ini individu dan kepemilikan terbesar atau pengendalinya yaitu Bapak Seiko Manito, memegang 54,1%. Lalu untuk lock up period ke semua pemegang saham ini, itu ada lock up period. Dan ini adalah struktur bagan kepemilikan saham di perseroan. Lalu ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan. Dan ini profil dari Dewan Direksi Perseroan. Dan pengendali pun ini memegang peran juga sebagai direktur utama di perseroan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca perseroan. Pertama dari total aset perseroan di sini terlihat adanya kenaikan yang signifikan, terutama dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini naiknya 100%. Pertumbuhan dari 43 miliar jadi 87 miliar. Kenaikan signifikan ini terutama dari meningkatnya yang pesat, yaitu dari uang muka pembelian persediaan ini sampai 37,4 miliar rupiah. Untuk liabilitas perseroan di sini memang ada kenaikan dari tahun 2022 yang tadinya 38 miliar jadi 49 miliar. Memang kenaikan ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan total aset perseroan. Kenaikan dari liabilitas ini dikarenakan adanya utang bank yang sebelumnya perseroan ini tidak memiliki utang bank. Per 2022 ini ada 6,1 miliar rupiah, lalu per Juli 2023 ini ada utang bank jangka panjang senilai 11,5 miliar rupiah dan utang bank jangka pendek ini sebesar 5,4 miliar rupiah. Adanya kenaikan utang bank di perseroan ini pertama dikarenakan dari aktivitas operasi perseroan ini terlihat minus sampai 41,9 miliar. Di sini terlihat pembayaran kas kepada pemasok ini lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari pelanggan. Dan dari sisi neraca juga terlihat bahwa persediaan perseroan itu meningkat drastis sampai dengan 30-an miliar rupiah. Dari aktivitas investasi juga akhirnya adanya penerimaan dari piutang sebesar 24,8 miliar. Sebenarnya ini bisa mengurangi dari kenaikan modal kerja perseroan, namun perseroan ini ada penggunaan dana sebesar 22 miliar untuk pembelian aset tetap sebagai uang muka, dan ini sebenarnya selaras dengan tujuan dari penggunaan dana IPO, yaitu yang akan digunakan untuk akuisisi properti, akuisisi aset lahan. Lalu dari aktivitas pendanaan, padahal perseroan juga di sini sudah menerima suntikan modal dari pemegang saham sebesar 31 miliar, namun untuk
kebutuhan dari modal kerjanya itu lebih besar, maka dari itu perseroan mau nggak mau harus meningkatkan lagi utang bank. Di sini terlihat adanya penerimaan utang bank jangka panjang sampai dengan 19,4 miliar rupiah dan penerimaan utang bank jangka pendek sebesar 5,5 miliar rupiah. Oleh karena itu, untuk per Juli 2023 ini utang bank perseroan itu mengalami peningkatan. Lalu ini adalah utang bank jangka panjang perseroan dan kesemuanya itu dari Bank BCA. Dan untuk ekuitas di sini terlihat adanya kenaikan terutama dari modal ditempatkan dan disetor dari yang tadinya 250 juta jadi 35 miliar rupiah. Dan ini selaras dengan yang sebelumnya sudah saya sebutkan di bagian arus kas pendanaan dan perseroan ini menerima dana segar dari suntikan modal dari pemegang saham. Oleh karena itu kenaikan ekuitas ini dari yang tadi 5 miliar rupiah jadi 38 miliar rupiah ini salah satunya karena adanya peningkatan suntikan modal dari pemegang saham. Untuk dividen rencananya perseroan akan membagikan dividen 50% dari laba bersih perseroan dan akan dilakukan itu pada tahun 2025 karena mengambil tahun buku di 2024. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan. Pertama dari pendapatan perseroan sayangnya dari tahun 2021 ini menunjukkan tren penurunan sampai dengan Juli 2023. Sobat cuan bisa lihat di sini bahwa per Juli 2023 ini di periode yang sama dengan tahun lalu ini adanya penurunan pendapatan dari yang tadi 1,4 triliun jadi 1,3 triliun. Dan penurunan ini sayangnya tidak diimbangi dengan penurunan beban pokok penjualan dan beban usaha. Oleh karena itu dari usahanya pun di sini membukukan kerugian 784 juta. Namun sayangnya perseroan ini ada pendapatan lain-lain yang dapat menguntungkan perseroan sebesar 4,6 miliar. Sehingga laba perseroan ini jadi untung 1,5 miliar. Kalau tidak adanya pendapatan lain-lain ini, perseroan membukukan kerugian per Juli 2023 ini. Dan penjualan terbesarnya ini yang sebelumnya juga sudah saya singgung ini dari produk digital. Ini sampai dengan 1,3 triliun 90% ini dari penjualan produk-produk digitalnya. Lalu untuk labanya yang sebelumnya juga sudah saya singgung di sini adanya penurunan dari yang tadinya 13 miliar per 2021 turun jadi 4,5 miliar dan apabila ini disetahunkan pun ini kembali turun per tahun 2023. Namun untuk GMV sebagai perusahaan e-commerce atau startup ini sayangnya saya tidak menemukan berapa besaran GMV yang didapatkan oleh perseroan. Ini mengalami peningkatan atau penurunan karena yang namanya perusahaan startup e-commerce itu penting besaran GMV-nya itu pertumbuhannya sampai seberapa besar gitu ya. Baik itu karena perputaran uang di perusahaan teknologi startup seperti ini itu ya disumbangnya dari pertumbuhan GMV tersebut. Apabila GMV-nya itu menurun ya pasti pendapatannya dan juga labanya itu akan menurun. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas. Sebenarnya arus kas sebelumnya sudah saya bahas detail di bagian neraca karena bersinggungan dengan adanya utang bank di perseroan dan di sini saya ambil kesimpulan bahwa adanya penurunan kas taraka sebesar 758 juta pada awal tahun ada 3,5 miliar maka pada akhir tahun kas tarakasnya ini ada 2,8 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai valuasi perseroan ini saya setahunkan di tahun 2023 harganya saya ambil 115 dan 125 total saham beredar ada 4,3 miliar lembar saham. Pendapatannya ini saya setahunkan, laba bersihnya juga saya setahunkan, pendapatannya 2,3 triliun, lalu laba bersihnya 2,7 miliar rupiah, total asetnya 87 miliar rupiah, total liabilitas 49 miliar rupiah. Ekuitasnya ini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO apabila di harga 115 maka ekuitasnya 138 miliar rupiah. Apabila di harga 125 maka ekuitasnya 147 miliar rupiah. Market cap ini total saham beredar dikalikan dengan harga saham sekarang maka market cap yang di harga 15 maka 503 miliar rupiah. Apabila di harga 125 ini 546 miliar rupiah. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar. Book value-nya 31,6 apabila di 125 33,6.
PBVR ini perbandingan antara harga saham dengan book value-nya, maka PBVR yang ditawarkan apabila di 115 itu 3,6 kali, apabila di 125 ini 3,7 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS-nya 0,6, dan PER ini perbandingan antara harga saham dengan EPS, apabila di 115 maka PER-nya 192 kali, apabila di 125 ini 208 kali, termasuk mahal banget. Untuk KURE, ini perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 138 miliar, perseroan dapat membukukan laba bersih 2,7 miliar, maka ROE-nya kecil banget, 1,9%, apabila di 125 ini 1,8%. NPM ini melihat rasio profit marginnya, perbandingan antara laba bersih dibandingkan dengan pendapatan. Pendapatannya 2,3 triliun, tapi hanya membukukan laba bersih 2,7 miliar. Maka dari itu NPM-nya 0,1%. Dan DER-nya perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 138 miliar, perseroan ada liabilitas 49 miliar, maka DER-nya 35%. Apabila di 125, DER-nya 33%. Selanjutnya mengenai underwriter perseroan, di sini ada dua underwriter, yang pertama MNC Sekuritas dan yang kedua Erdika Sekuritas. Dan sebenarnya kedua sekuritas ini sebelumnya juga pernah mengawal saham IPO bebarengan, yaitu SMIL dan SMLE. Dan di sini saya hanya membahas kedua saham tersebut yang sama-sama pengembangan juga dengan Tosca. Di sini bahwa untuk SMIL dan SMLE ini tidak mengecewakan untuk saham yang dibawakan secara bebarengan oleh MNC Sekuritas dan Erdika Sekuritas. Di sini terlihat SMIL openingnya ARA dan closingnya ARA. Bahkan bisa memberikan kenaikan ini 2 kali ARA. Dan SMLE pun ini sama 2 kali ARA. Openingnya ini meskipun tidak langsung ARA cuma 28%, namun closingnya berhasil ARA. Dan semoga saja Tosca ini bisa bernasib sama dengan SMIL dan SMLE. Di sini juga saya ngasih gambaran untuk beberapa kompetitornya, yaitu Goto, Buka, dan juga Blibli. Memang kalau secara market cap ini perseroan termasuk masih yang kecil, karena market cap perseroan ini baru 503 miliar. Memang perseroan ini bukan perusahaan besar, namun bukan berarti perseroan ini perusahaan kecil, karena walaupun emang perusahaannya itu hanya platformnya banyak digunakan di Kalimantan, tapi perseroan ini sudah bisa mendapatkan pendapatan sampai dengan 2,3 triliun rupiah. Dan itu termasuk hebat, padahal hanya lokal di sekitaran Kalimantan. Terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum saya membahas tentang kesimpulan, saya mau menginformasikan kepada Sobat Cuan bahwa kami dari Cerita Saham sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah pada tanggal 4 Februari nanti, yang akan kami bagikan ke grup WA dan juga Instagram. Sobat Cuan bisa follow Instagram kami dan juga bisa join ke grup WA, semuanya gratis. Dan tata caranya ada di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya ke bagian kesimpulan. Pertama, dari rencana IPO, Tosca secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya pengguna aplikasi perseroan dan juga perseroan ekspansi lewat anak usahanya ke bisnis properti yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan perseroan. Tosca secara pengguna dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja dan sisanya digunakan perseroan untuk penyetoran modal ke anak usaha yang akan digunakan untuk belanja modal dan modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar, yaitu sebanyak 8 juta lot. Semua pemegang saham ada lock-up period dan waran yang membuat resiko jadi terminimalisir. Tosca akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 8/10. Untuk laporan keuangan, Tosca memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas perseroan dikarenakan adanya setoran modal dan juga perseroan saat ini masih butuh sokongan utang bank untuk mencukupi kebutuhan modal kerja perseroan. Namun dengan ada rencana IPO sampai 149 miliar rupiah, diharapkan Tosca dapat memperkuat neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, sayangnya pendapatan Tosca menurun sejak 2021 dan penurunan pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan penurunan beban dan biaya perseroan. Namun perseroan diuntungkan dikarenakan ada pendapatan lain-lain sehingga perseroan masih membukukan laba bersih. Padahal apabila tidak ada pendapatan lain-lain ini, maka perseroan membukukan kerugian. Untuk laporan arus kas, Tosca sayangnya operasional per Juli 2023 perseroan minus. Hal ini selinear dengan pendapatan perseroan yang juga turun, ditambah dengan penurunan tersebut tidak dibarengi dengan beban perusahaan, ditambah perseroan juga mulai ada pembayaran bunga utang yang sebelumnya tidak pernah ada bunga utang. Dikarenakan perseroan baru mengambil utang bank per 2022.
Perseroan juga terlihat sudah adanya belanja modal uang muka pembelian aset tetap, dan hal ini selaras dengan tujuan IPO untuk pembelian sebidang tanah lewat anak perseroan. Sehingga walaupun sudah ada suntikan modal dari pemegang saham sampai 35 miliar rupiah, masih belum menutupi kekurangan beban operasional perusahaan. Sehingga perseroan harus mengambil utang bank untuk mencukupi kebutuhan modal kerja perseroan. Dengan ada IPO sampai 149 miliar rupiah, setidaknya bisa memperkuat likuiditas agar dapat melancarkan rencana ekspansi perseroan lewat anak usahanya. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 6,5/10. Untuk valuasi yang ditawarkan termasuk mahal untuk saham IPO sebesar PBV-nya 3,6 kali dan valuasi PR juga termasuk mahal sebesar 191 kali. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan Tosca dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap Tosca tergolong mahal yaitu 503 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 138 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 6/10. Untuk underwriter, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas dengan kode broker EP dan RDK Sekuritas dengan kode broker AO. Secara historical, EP yang dibawakan oleh EP dan AO semenjak adanya IPO sangat bervariatif satu opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi, saham yang pernah dibawakan oleh EP dan AO secara bersamaan, terakhir kali di papan pengembangan ada SMIL dan SMLE yang sahamnya arah 2 kali. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk Tosca, apakah sahamnya bisa melanjutkan tren positif atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 8. Ikut IPO ini, untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit Forum Chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO Tosca ini atau tidak? Bisa isi chat di kolom komentar. Apabila Sobat Cuan mau diskusi juga bisa isi chat di kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, dan skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham Tosca ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.